Terima kasih Ibu Bapak sekalian semua. Selamat sore. Terima kasih nih Pak Menko yang berikan kesempatan saya untuk menyampaikan satu kata dua kata di sini. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ada Pak Menko, ada Pak Agus, ada Pak Supratman, ada Tulus Pigai, ada Prof. Edi, ada Pak Silmi Karim, ada Pak Mugi, ada Pak Niko, Pak Sekjen, ada Pak Asep, dan semua jajaran Kementerian Hukum yang ada sekarang ini. Terus terang aja, dari semua mungkin yang ada, baik menteri maupun wakil menteri, saya mungkin yang tidak pernah mengalami bekerja di dalam satu birokrasi. Kalau Pak Menteri, Menko kita ini sudah 3 kali jadi menteri. Meskipun dia sekarang jadi advokat, tapi sudah 3 kali dan sudah hafal dan tahu bagaimana bekerja di satu birokrasi. Tapi saya hampir 42 tahun terus, saya bergelut di bidang pengacara, dan kemudian terjun di bidang organisasi advokat secara terus-menerus tanpa henti. Mulai tahun 1983, mulai dari IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia berdiri, saya sudah mengikuti suatu conference di New York hanya untuk mengejar organisasi berpartisipasi dalam suatu organisasi advokat sampai terakhir berdiri Peradi. Jadi budaya ini mungkin menjadi tantangan berat buat saya. Jadi karena itu saya mohon bantuan pengertian dari teman-teman semuanya, karena budaya birokrasi tentunya tidaklah mudah buat saya, tapi saya yakin dan percaya mungkin Pak Pratman juga sudah mengalaminya. Saya akan belajar banyak nih dari Pratman bagaimana bisa bekerja sama dalam satu tim di dalam birokrasi ini. Dengan Pak Prabowo saya memang puluhan tahun mengikuti beliau dari sempat kalah dan menang. Tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa sesungguhnya ketika saya ikuti Pak Prabowo dalam beberapa hal, istri saya mengatakan, kenapa kamu mau terus ikut dukung Pak Prabowo? Saya katakan saya terkesan dengan beberapa ucapan dia dan pernyataan dia yang selalu bicara pada saya itu tentang bagaimana orang lemah, fakir miskin, menegakkan hukum, membela orang lemah. Saya tertarik, saya bilang. Tapi istri saya bilang, boleh dukung dia, tapi jangan sekali-sekali mau kalau diajak jadi menteri ya, katanya. Ini saya gak bohong, istri saya dari sini. Dia ancam terus saya itu. Gak boleh katanya. Kenapa? Saya bilang, enggak, saya tahu kamu katanya. Bukan duniamu lagi itu mungkin katanya. Jadi kamu sudah terlalu lama di organisasi, praktek pengacara. Kamu mungkin sudah di comfort zone, jadi susah katanya. Tapi jalan hidup berubah. Berapa bulan kemudian setelah Pak Prabowo menang, saya dipanggil dan diajak untuk bersama. Saya katakan sama istri saya, ya ini perintah, mungkin di jalan Tuhan, saya harus coba betapapun sulitnya, tapi saya akhirnya percaya mudah-mudahan saya bisa berbakti pada negara ini, ya mudah-mudahan bisa. Dan saya bangga sekali, bahagia sekali ketika saya diberitahu bahwa saya akan menjadi wakilnya Pak Yusril di situ. Saya bilang, waduh, kalau ini udah tenang saya, karena saya sudah biasa bekerja sama dengan Pak Yusril. Karena waktu tanya, saya mau jadi wakil menteri koordinator hukum, koordinator. Terus saya tanya, saya terus bilang tidak iya, tapi siapa menteri koordinator saya? Dia senyum, dia bilang Pak Yusril. Ya udah, saya bilang saya terima Pak, saya bilang. Karena kalau tidak kan susah juga kita kerjasama gitu Pak ya, karena saya nggak terbiasa. Jadi oleh karena itu Ibu Bapak sekalian, terimalah kami di sini dengan segala kekurangan-kekurangan kami. Mudah-mudahan kami dapat bisa bekerjasama dengan semua tim yang ada di departemen ini. Karena satu pesan Pak Prabowo selalu teamwork, kerjasama yang baik, hanya itu bisa membuat kita menang dan sukses selalu. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, terima kasih Ibu sekalian. Terima kasih Pak Menko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak sekalian semua. Selamat sore. Terima kasih nih Pak Menko yang berikan kesempatan saya untuk menyampaikan satu kata dua kata di sini. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ada Pak Menko, ada Pak Agus,
ada Pak Supratman, ada Tulus Pigai, ada Prof. Edi, ada Pak Silmi Karim, ada Pak Mugi, ada Pak Niko, Pak Sekjen, ada Pak Asep, dan semua jajaran Kementerian Hukum yang ada sekarang ini. Terus terang aja, dari semua mungkin yang ada, baik menteri maupun wakil menteri, saya mungkin yang tidak pernah mengalami bekerja di dalam satu birokrasi. Kalau Pak Menteri, Menko kita ini sudah 3 kali jadi menteri. Meskipun dia sekarang jadi advokat, tapi sudah 3 kali dan sudah hafal dan tahu bagaimana bekerja di satu birokrasi. Tapi saya hampir 42 tahun terus, saya bergelut di bidang pengacara, dan kemudian terjun di bidang organisasi advokat secara terus-menerus tanpa henti. Mulai tahun 1983, mulai dari IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia berdiri, saya sudah mengikuti suatu conference di New York hanya untuk mengejar organisasi berpartisipasi dalam suatu organisasi advokat sampai terakhir berdiri Pradi. Jadi budaya ini lumpuh mungkin menjadi tantangan berat buat saya. Jadi karena itu saya mohon bantuan pengertian dari teman-teman semuanya, karena budaya birokrasi tentunya tidaklah mudah buat saya, tapi saya yakin dan percaya mungkin Pak Pratman juga sudah mengalaminya. Saya akan belajar banyak nih dari Pratman bagaimana bisa bekerja sama dalam satu tim di dalam birokrasi ini. Dengan Pak Prabowo saya memang puluhan tahun mengikuti beliau dari sepak kalah dan menang. Tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa sesungguhnya ketika saya ikuti Pak Prabowo dalam beberapa hal, istri saya mengatakan, kenapa kamu mau terus ikut dukung Pak Prabowo? Saya katakan saya terkesan dengan beberapa ucapan dia dan pernyataan dia yang selalu bicara pada saya itu tentang bagaimana orang lemah, fakir miskin, menegakkan hukum, membela orang lemah. Saya tertarik, saya bilang. Tapi istri saya bilang, boleh dukung dia, tapi jangan sekali-sekali mau kalau diajak jadi menteri ya, katanya. Ini saya gak bohong, istri saya dari sini. Dia ancam terus saya itu. Gak boleh katanya. Kenapa? Saya bilang, enggak, saya tahu kamu katanya. Bukan duniamu lagi itu mungkin katanya. Jadi kamu sudah terlalu lama di organisasi, praktek pengacara. Kamu mungkin sudah di comfort zone, jadi susah katanya. Tapi jalan hidup berubah. Berapa bulan kemudian setelah Pak Prabowo menang, saya dipanggil dan diajak untuk bersama. Saya katakan sama istri saya, ya ini perintah, mungkin di jalan Tuhan, saya harus coba betapapun sulitnya, tapi saya yakin dan percaya mudah-mudahan saya bisa berbakti pada negara ini, ya, mudah-mudahan bisa. Dan saya bangga sekali, bahagia sekali ketika saya diberitahu bahwa saya akan menjadi wakilnya Pak Yusril di situ. Saya bilang, waduh, kalau ini udah tenang saya, karena saya sudah biasa bekerja sama dengan Pak Yusril. Karena waktu tanya, saya mau jadi wakil Menteri Koordinator Hukum, koordinator. Terus saya tanya, saya terus bilang tidak iya, tapi siapa Menteri Koordinator saya? Dia senyum, dia bilang Pak Yusril. Ya udah, saya bilang saya terima Pak, saya bilang. Karena kalau tidak kan susah juga kita kerjasama gitu Pak ya, karena saya nggak terbiasa. Jadi oleh karena itu Ibu Bapak sekalian, terimalah kami di sini dengan segala kekurangan-kekurangan kami. Mudah-mudahan kami dapat bisa bekerjasama dengan semua tim yang ada di departemen ini. Karena satu pesan Pak Prabowo selalu teamwork, kerjasama yang baik, hanya itu bisa membuat kita menang dan sukses selalu. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, terima kasih Ibu sekalian. Terima kasih Pak Menko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.